Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Ambis. Kembali lagi dengan kita Ambis Bimbel Yogyakarta. Di sini kita akan melakukan pembahasan bahasa Indonesia tahap 1 yang kemarin diselenggarakan di Bantul. Oke teman-teman, kita cek bareng-bareng yuk. Jadi ingat ya teman-teman, untuk bahasa Indonesia triknya kalau kita mau mengerjakan, kita baca soalnya dulu. Terus nanti kalau kita udah paham apa nih inti dari persoalnya, kita kembalikan ke bacaan, kita balikan ke teksnya, kita kembalikan ke infografisnya, biar kita tidak mengulang-ulang. Baca soalnya dulu, pahami infografisnya. Seperti di nomor 1, penyebab terbesarnya daya ingat menurun. Berarti itu sebagai kata kuncinya, penyebab besarnya daya ingat menurun. Sekarang kita cek soalnya. Soalnya tentang apa nih? Jadi teman-teman harus membaca sekilas dulu ya tadi teksnya. Terus di sini pernyataan sesuai infografis tersebut kita cek. Yang pertama, salah satu sumber menurunnya daya ingat pada manusia adalah serangan stres. Nah, tadi ada ya di infografis, berarti dia benar. Terus yang kedua, pola makan tidak berpengaruh ke ada tidak, berarti kan tidak di sini salah ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Terus setelah tidak, ada kata-kata lagi, pernyataan ketiga. Selalu belajar sangat berpengaruh pada terjaganya daya ingat manusia. Nah, berarti pernyataan ketiga ini benar. Terus yang keempat, long covid tidak berpengaruh. Kok ada kata-kata tidak berpengaruh, berarti kan di situ salah, nggak sesuai nih sama infografisnya. Makanya pernyataan nomor 1 yang benar adalah 1 dan 3 gitu ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini kan simpulan teks. Nah, simpulan teks itu apa? Gimana cara mencarinya? Nah, untuk mencari simpulan teks kan kita harus paham dulu ya teman-teman, teksnya ini tuh tentang apa gitu. Oh, di sini tentang cara mengembangkan hobi menjadi peluang usaha. Nah, apakah nanti yang dibahas itu lebih spesifik ke itu atau di bagian yang lain? Kita harus bisa nih mengambil kesimpulan dari teks ini. Terus kita cek, kita udah baca ya teksnya, teman-teman juga silahkan baca. Kita cek yang pertama, di situ ada kita wajib mengembangkan hobi menjadi peluang usaha. Apakah di situ ada kata-kata yang mewajibkan? Tidak ada. Terus yang B, berbagai cara penggunaan hobi menjadi peluang usaha. Nah, berbagai cara, apakah di situ dikasih opsi? Caranya gini. Enggak ada. Jadi rasanya A sama B itu kurang tepat gitu teman-teman. Terus yang C, cara melakukan kesenangan sambil menghasilkan uang. Nah, di situ juga dijelaskan nih, melakukan kesenangan sambil menghasilkan uang. Berarti kan bisa jadi nih kita tandain dulu yang C. Terus yang D, cara mengembangkan hobi menjadi peluang usaha. Nah, tapi anehnya di situ tuh nggak dikasih penjelasan gitu loh teman-teman, caranya tuh gimana, step by stepnya gimana. Sebenarnya di sini juga ambigu ya. Tapi Kak Yura di sini jawab C. Jika teman-teman punya jawaban lain, nanti silahkan kirim email dan berikan alasannya, nggak apa-apa. Nanti akan kita bahas bareng-bareng di situ. Tapi di sini kami membahas C. Jawabannya C, yaitu cara melakukan kesenangan sambil menghasilkan uang. Ini tepat tis, soalnya ada di teks menjelaskan pentingnya menghasilkan uang dari hobi. Terus sambil tetap menikmati aktivitas tersebut tanpa stres. Nah, inti dari teks ini kan tentang melakukan apa yang disukai, kesenangan atau hobi, karena intinya di situ. Jadi kita mengambil garis merahnya nih di sini teman-teman. Jawabannya, kesimpulannya, cara melakukan kesenangan sambil menghasilkan uang, begitu. Kuis, sekarang kita ke nomor 3 teman-teman, kalimat fakta. Nah, teman-teman udah tahu belum kalimat fakta itu apa? Cara nentuinnya gimana? Nanti akan Kak Yura bahas di sini, udah ada notes-nya. Nanti kita pencet bersama-sama biar kita tahu apa sih itu kalimat fakta. Gimana cara mencari kalimat fakta? Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, kalimat fakta itu kalimat yang nyata. Jadi dia udah ada datanya di situ, sudah pernah terjadi, dan informasinya itu dari sumber-sumber yang terpercaya. Itu adalah kalimat fakta. Jadi menurut teman-teman, kalimat faktanya yang apa nih di teks ini? Ayo, yang mana? Pada malam Sabtu 24 Februari 2024. Nah, berarti kan dia nyata ya, udah ada tanggalnya nih, spesifik nih, muncul fenomena bulan purnama terkecil sepanjang tahun yang dikenal dengan sebutan snow moon.
Nah, snow moon atau bulan salju purnama terjadi saat bulan mendekati titik terjauh dari bumi dalam orbitnya. Nah, berarti kan di sini yang paling tepat itu yang mana teman-teman? 1 dan 2. Coba teman-teman pahami, coba teman-teman telaah, nanti pasti yang fakta 1 dan 2. Karena kalau 3 dan 4, nah di 4 aja ada kata-kata bulan mungkin. Nah, mungkin itu kan bukan fakta ya teman-teman, dia lebih kayak ke opini gitu ya, mungkin kan bisa jadi, bisa iya, bisa enggak, otomatis yang C sama D itu salah. Jadi jawabannya yang paling tepat 1 dan 2. Sekarang nomor 4, ide pokok paragraf tersebut. Nah, teman-teman udah bisa belum nih nyari ide pokok? Apa itu ide pokok? Ayo, udah bisa belum? Nah, kalau ide pokok itu gagasan utama dalam sebuah paragraf. Cara mencarinya gimana? Kita harus baca dulu paragrafnya. Temukan kalimat yang paling mendasari atau merangkum isi paragraf. Jadi kalimat umum yang masih membutuhkan penjelas itu yang mana gitu ya. Ide pokok itu kan inti dari kalimat utama ya, teman-teman. Terus kita cek, oh kalimat utamanya udah ketemu nih di ini kalimat pertama. Terus habis itu kita baca di situ, upaya untuk mendapatkan ukuran tubuh ideal seringkali dihubungkan dengan aktivitas diet. Nah, itu kalimat utamanya. Terus kita cari intinya apa nih di situ. Berarti kan nanti akan ada kaitannya sama diet. Nah, jadi ketemulah nomor 4 jawabannya. Diet sebagai upaya untuk mendapatkan tubuh yang ideal. Berarti nomor 4 jawabannya apa teman-teman? Betul sekali, jawabannya yang A gitu ya. Nomor 5, kalimat yang menyatakan hubungan pertentangan dan sebab akibat. Jadi kita harus tahu teman-teman, hubungan pertentangan itu apa dan sebab akibat itu apa. Nah, kalimat hubungan pertentangan dan sebab akibat di sini udah ada ya, menunjukkan hubungan antara dua ide yang saling terkait. Nah, jadi kata hubung gitu teman-teman. Ciri-cirinya apa kalimat pertentangan? Di sini ada nih ciri-cirinya. Kalimat pertentangan menggunakan ide yang saling berlawanan, terus menggunakan kata penghubung seperti tetapi, namun, sebaliknya kayak gitu. Kalau sebab akibat gimana? Ada karena, terus sebab, akibatnya, atau sehingga. Jadi ada sehingga. Nah, di situ ada kata-kata nih di kalimat kedua. Hal ini kan mirip tuh teman-teman. Jadi kita udah tahu dong kalimat yang menyatakan hubungan sebab akibatnya yang mana. Pasti nanti ada nomor 2-nya karena di situ ada kata-kata hal ini gitu. Jadi jawabannya yang mana teman-teman? Iya, betul sekali. 1 dan 2. Nomor 6, makna kata elektronik yang sesuai dengan teks tersebut. Makna kata, kita harus baca cermat dulu teksnya. Di sini tentang kris ya, teman-teman. Nah, kris itu apa sebenarnya? Dari situ aja kita udah bisa melihat gitu loh jawabannya yang mana antara pernyataan 1, 2, 3, 4. Kalau yang pertama, perangkat lunak didesain untuk mengerjakan tugas tertentu. Nah, tugas tertentu apa di sini ambigu sekali. Tugas tertentu kan bisa menggunakan AI dan lain-lain gitu ya. Dan nomor 4 ini, nomor ini pernyataannya benar nomor 4. Alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika. Jadi jawabannya itu yang dadu. Yang pernyataan keempat gitu ya teman-teman. Nomor 7, ini tentang fenomena gerhana matahari total yang terjadi Senin. Nah, ini teksnya silahkan dibaca dulu teman-teman. Tujuan penulis teks tersebut. Nah, tujuan penulis teks tersebut itu apa? Itu kan kata kuncinya ya teman-teman. Dan itu yang ditanyakan. Jadi kalau ada tujuan penulis, apa sih sebenarnya arti dari tujuan penulis itu? Nah, tujuan penulis apa yang pengen disampaikan penulis di cerita tersebut gitu ya. Nah, di situ juga udah Kak Yura jelasin ada pernyataan A, B, C, kenapa A kurang tepat, kenapa B tidak tepat, kenapa C tidak sesuai, kayak gitu teman-teman. Yang A kurang tepat karena fokus teks bukan pada menggambarkan keunikan fenomena gerhana di negara-negara tersebut, tapi lebih pada rincian waktu dan lokasi yang terkena gerhana, ya kan? Pernyataan yang A, coba teman-teman baca. Terus yang B juga tidak tepat, di situ juga udah ada alasannya, nanti teman-teman boleh dibaca ya di notes yang udah Kak Yura tulis. Makanya nomor 7 ini jawabannya yang paling tepat itu yang D, menjelaskan waktu dan proses terjadinya fenomena gerhana matahari total serta daerah yang dilewatinya gitu ya teman-teman.
Nomor 8. Nah, tentang Almira tidak pernah sombong. Almira dengan temannya. Amanat yang sesuai dengan teks tersebut. Sebelum itu kita harus tahu dulu amanat itu apa. Amanat itu pesan moral, teman-teman. Pesan moral yang ada di cerita. Terus nanti bisa kita petik nih hikmahnya atau pesan moralnya apa gitu. Kita cek kalau pernyataan 1 dan 2 itu tidak sepenuhnya tepat karena amanat pertama tidak relevan dengan cerita ini gitu. Terus kalau 1 dan 3 juga tidak tepat karena 1 dan 3 coba kita cek. Rawatlah bunga mawar dengan baik supaya tidak mati. Terus kalau yang 3, bijaklah dalam menggapai sesuatu supaya tidak menjadi fitnah. Berarti kan udah kelihatan nih 1, 2 itu bukan amanat loh gitu. Jadi jawabannya yang mana? Otomatis jawabannya 3 dan 4. Begitu ya teman-teman. Bisa dibaca notesnya. Udah Kak Yura kasih notesnya buat teman-teman bisa belajar. Nomor 9, watak tokoh kucing yang suka menolong. Jadi kita harus tahu dulu watak tokoh kucing yang suka menolong itu dalam teks di bagian yang apa. Nah, di situ ada kata-kata, kelinci, pegang tanganku, kata kucing, untuk membantu menyelamatkan kelinci yang tenggelam. Berarti kan watak tokoh kucing yang suka menolong diperlihatkan dari apa di situ? Dari tindakan tokohnya. Jadi tindakan tokoh itu tingkahnya si kucing itu loh, yang menunjukkan sifat suka menolong. Nah, melalui tindakannya ketika menyelamatkan kelinci yang hampir tenggelam. Nah, hal ini terlihat dari bagaimana kucing mencari perahu dan membantu kelinci agar tidak tenggelam. Berarti watak tokoh kucing yang suka menolong digambarkan melalui apa? Tindakan tokoh. Betul sekali. Jawabannya yang A ya, sobat ambis semuanya. Oke, sekarang kita ke nomor 10. Pembahasan terakhir di part 1 ini ya teman-teman. Nanti akan ada bagian 1, bagian 2, bagian 3 yang akan Kak Yura upload. Nah, pernyataan yang perkuat latar, waktu, dan tempat. Nah, kita kan tahu ya, latar itu ada waktu, latar tempat. Latar waktu itu menunjukkan apa? Bisa jam, bisa keadaan pagi, siang, sore, malam. Itu juga latar waktu. Kalau latar tempat ya seperti tempat teman-teman di rumah, di sekolah, kayak gitu. Sekarang kita cek aja pernyataannya yang menunjukkan latar waktu dan tempat yang mana. Di pernyataan pertama, ia melahirkan anak di 3 hari lalu. 3 hari lalu kan berarti menunjukkan waktu ya teman-teman. Berarti pernyataan 1 benar. Terus kita cek yang kedua, ia pun melahirkan dengan biaya terjangkau di Bindarnagaran tanpa perlu dioper ke rumah sakit. Nah, rumah sakit itu menunjukkan latar apa? Tempat. Betul sekali. Berarti nomor 10 jawabannya 1 dan 2. Oke, teman-teman, semangat terus. Kita part 1-nya, ngerjain 1 sampai 10 dulu, nanti akan ada part 2 dan part 3. Karena bahasa Indonesia itu materinya ya sangat umum, terus dia juga berkembang terus, nggak ada ilmu pastinya. Jika Kak Yura ada salah, nanti kalau teman-teman ada kritik dan saran, silahkan sampaikan melalui email yang nanti akan tertera di akhir video ini. Kita bahas bareng-bareng, kita berjuang bareng-bareng. Semoga teman-teman bisa lancar ngerjain ASPD nanti di kemudian hari. Semangat terus teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa nonton part 2-nya ya.